Saya manusia bejat. Saya manusia ahli maksiat. Saya banyak dosa. Saya bangsat, saya bajingan. Tapi prioritas saya. Kenapa? Allah memuliakan engkau, Allah mengagungkan engkau, para malaikat, para penduduk langit memuji engkau karena engkau duduk di sini memuliakan baginda Nabi besar Muhammad. Karena engkau duduk di sini mengagungkan Nabi besar Muhammad. Karena engkau duduk di sini memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma madahtu Muhammadan bi qasidati walakin madahat qasidati bi Muhammadin. Aku tidak memuji Nabi dengan syairku. Aku tidak memuliakan Nabi dengan syairku. Aku tidak mengagungkan Nabi dengan syairku. Aku tidak memuji Nabi dengan syairku. Tapi syairku yang menjadi mulia karena memuliakan Nabi Muhammad. Syairku yang menjadi agung karena mengagungkan Nabi Muhammad. Syairku yang menjadi terpuji karena syairku memuji baginda Nabi besar Muhammad. Jadi jangan engkau berpikir engkau duduk di sini memuliakan kelahiran Nabi, mengagungkan kelahiran Nabi, terus Nabi bertambah kemuliaannya. Enggak. Engkau mau memuliakan Nabi, kemuliaan Nabi tidak akan bertambah. Engkau tidak memuliakan Nabi, kemuliaan Nabi Muhammad tidak akan berkurang. Tetapi engkaulah yang menjadi mulia karena telah memuliakan baginda Nabi besar Muhammad. Alam tara jildal haqira mugabbalan bithagafi lamma ansara jildal mushafi. Tidak pernahkah kalian tahu, tidak pernahkah kalian melihat kulit yang tidak berharga, kulit yang tidak bernilai, kulit itu dicium oleh bibir-bibir ketika kulit itu menjadi sampul daripada ayat suci Al-Quran. Saya kasih contoh. Saya potong kambing 1 ekor, kulitnya saya kalau bahasa Betawinya, iya bukan disesat, maksudnya dibikin kulitnya dikeringin, ya. Kulitnya dijemur, dikering. Itu kulit dari kambing yang sama nggak? Sama. Nah, ini kulitnya. Satu kulit ini saya belah menjadi 2. Yang satu saya bikin dompet. Yang satu ini saya bikin dompet. Boleh nggak saya taruh di bawah? Jawab. Boleh nggak? Saya buang ke tempat sampah, boleh nggak? Boleh. Kulit yang ini sama nggak sama yang ini? Yang ini saya bikin sampul daripada ayat suci Al-Quran. Boleh taruh di bawah? Harus ditaruh di tempat yang tinggi. Boleh menyentuhnya nggak pakai wudu? Harus harus punya megangnya harus punya ahlak, harus pakai adab. Kulitnya sama nggak? Tapi beda nggak cara perlakuannya? Kenapa? Yang satu ini menjadi mulia, yang satu ini menjadi mulia karena bercampur dengan sesuatu yang mulia. Apa itu? Ayat Al-Quran. Nah, kita ini ibarat kulit. Nabi Muhammad adalah ayat Al-Qurannya, saudara-saudara. Jadi kita menjadi mulia karena baginda Nabi besar Muhammad. Karena segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi, yang berhubungan dengan Nabi, maka sesuatu itu akan menjadi mulia, saudara-saudara. Sesuatu itu akan menjadi mulia jikalau sesuatu itu berkaitan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mekah menjadi kota yang mulia, kota yang agung. Kenapa? Karena Mekah kota kelahiran baginda Nabi besar Muhammad. Madinah menjadi kota yang mulia. Kenapa? Karena Madinah kota hijrah dan kota wafatnya baginda Nabi besar Muhammad. Hajar Aswad menjadi batu yang mulia yang dicium oleh jutaan umat manusia. Kenapa? Karena batu itu pernah dicium oleh bibir yang mulia, yaitu bibir baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi Muhammad pasti akan menjadi mulia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah seorang ayah, maka anak-anak beliau menjadi anak-anak yang mulia. Nabi Muhammad adalah seorang cucu, maka kakek-kakek beliau menjadi orang-orang yang mulia. Nabi Muhammad menjadi sosok seorang anak, maka bapak ibu beliau menjadi bapak ibu yang mulia sepanjang masa. Nabi Muhammad menjadi sosok seorang suami, maka istri-istri beliau menjadi ummahatul mukminin, menjadi para pemimpin kaum-kaum wanita yang beriman. Istri-istri beliau dijamin masuk surga. Kenapa? Bukan istri-istrinya, tetapi yang dilihat sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau
menjadi sosok sahabat, maka seluruh sahabat-sahabat yang bersekelilingnya melihatnya, beriman kepadanya, ikut menjadi golongan-golongan yang mulia. Bahkan kita umat Nabi Muhammad, kita yang tidak pernah sholat di belakang Nabi, yang tidak pernah duduk bersama Nabi, yang tidak pernah makan bersama Nabi, tapi kita menjadi Sayyidul Umam. Allah pernah berkata kepada Jibril, "Basyirhu ya Jibril, innahu awwalu nasin kharijun minal ardi idza buisu wa sayyiduhum idza jami'u. Fabasyirhu innal jannah muharramatun 'alal umam qabla an tadkhuluha ummatuh." Kita menjadi umat yang pertama kali akan dimasukkan surga. Surga diharamkan oleh Allah untuk dimasuki oleh umat manapun sebelum kita masuk ke dalam surga, sebelum umat Nabi Muhammad. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Engkau adalah umat yang terbaik, umat yang paling mulia, umat yang paling agung. Kenapa kita menjadi umat yang paling mulia? Kenapa kita menjadi pemimpin seluruh umat dunia dan akhirat? Satu, karena kita umat baginda Nabi besar Muhammad. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Nabi, maka sesuatu itu akan menjadi mulia. Bahkan sandal Nabi Muhammad SAW, sandal tersebut dari kulit, saudara-saudara. Tapi para ulama ada yang mengatakan, siapa yang lebih mulia, sandal Rasulullah ataukah malaikat Jibril alaihissalam? Malaikat Jibril alaihissalam tidak pernah berjumpa langsung dengan Allah, tetapi Nabi Muhammad bahkan sandalnya telah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sandal itu menjadi mulia? Sandal itu menjadi mulia karena dipakai oleh kaki yang mulia, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan Nabi, keagungan Nabi begitu luhur. Beliau terpelihara, saudara-saudara. Beliau terpelihara dari kemiskinan. Nabi Muhammad, siapa yang bilang Nabi Muhammad miskin? Nah, siapa yang bilang Nabi Muhammad miskin? Siapa yang bilang Nabi Muhammad susah? Nabi Muhammad gak miskin, Nabi Muhammad gak susah, Nabi Muhammad gak pengangguran. Sampai-sampai Imam Busiri mengatakan, apa kata Imam Busiri? Fakaifat tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad tertarik kepada keindahan dunia, kejayaan dunia, kemakmuran dunia, sedangkan kalau bukan karena Nabi Muhammad, dunia ini beserta isi-isinya tidak akan pernah keluar dari ketiadaannya. Dunia ini gak akan pernah ada kalau bukan karena baginda Nabi besar Muhammad. Beliau dipelihara oleh Allah dari kemiskinan, dari keburukan. Saudara-saudara, Rasulullah ketika beliau lahir, beliau diasuh oleh ibunda beliau Sayyidatuna Aminah. Setelah Sayyidatuna Aminah, beliau diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah, ketika itu beliau memiliki anak dua. Susunya Halimatus Sa'diyah kering, untanya Halimatus Sa'diyah susunya kering. Keledai yang dinaiki oleh rombongan Halimatus Sa'diyah suaminya, itu keledai yang mereka naiki keledai yang sudah hampir mau mati. Tapi ketika Halimatus Sa'diyah mengambil Nabi Muhammad yang ketika itu masih bayi, saudara-saudara, air susu Halimatus Sa'diyah itu mengalir tiada henti. Air susu untanya, bukan cuma air susu Halimatus Sa'diyah, air susu untanya mengalir tanpa henti. Keledai yang dinaiki oleh bayi, Nabi Muhammad ini masih bayi, tapi keledai yang dinaikinya, keledai itu menjadi keledai yang lebih dulu sampai pada kabilahnya, saudara-saudara. Lihat bagaimana Allah memelihara Nabi Muhammad SAW. Setelah itu beliau diasuh, paman-pamannya meminta beliau, tetapi kakek beliau Abdul Muthalib memberikan amanah kepada Abu Thalib untuk mengasuh beliau. Padahal saat itu keadaan Abu Thalib susah, keadaan Abu Thalib miskin. Tapi setelah Abu Thalib memelihara, beliau menjadi kafil, beliau menjadi yang memelihara Nabi Muhammad, hidup beliau berkecukupan, saudara-saudara. Bahkan dalam riwayat dikatakan, dikatakan dalam riwayat bahwasanya
Abu Thalib beserta keluarga dan anak-anaknya tidak akan minum duluan sebelum Muhammad kecil minum. Karena kalau Nabi Muhammad yang minum lebih dulu, semua pasti kebagian minuman tersebut. Abu Thalib beserta keluarganya tidak mau makan lebih dulu. Karena kalau makan lebih dulu akan kurang makanan itu. Tapi ketika Nabi Muhammad yang memulai makanan itu, seluruh keluarganya ikut merasakan semua makanan itu. Allah lebihkan rizkinya. Nabi Muhammad dari masih kecil, beliau sudah mendidik kita untuk apa? Untuk menjadi seorang pekerja keras. Nabi Muhammad bekerja di masa kecilnya, bukan enggak. Bekerja sebagai apa? Sebagai pengembala. Karena memang para nabi dan rasul itu semuanya rata-rata itu Allah berikan mereka pekerjaan sebagai pengembala. Nabi Muhammad mengembalakan kambing-kambing milik penduduk Mekah. Dari situlah beliau mendapatkan ujroh bayaran. Jadi Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita dari usia kecil bahwasanya beliau sudah menjadi seorang pekerja keras, bukan seorang pengangguran. Bahkan ketika beliau menikah dengan Sayyidatuna Khadijah, dalam hadis dikatakan fa asdaqaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 20 bakratan. Itu ada dalam tarikh Al-Imam Ibnu Hisham. Buka kitabnya itu. Kalian buka itu kitab. Nabi Muhammad mahar pernikahannya, mahar mas kawin dengan Sayyidatuna Khadijah, itu maharnya 20 ekor unta bakroh. Unta bakroh itu unta betina merah yang masih muda. Itu unta yang paling mahal di masa itu. Yang punya hanya pembesar-pembesar Quraisy. Nah, kita hitung kalau sekarang satu ekor unta, hitung aja 50 juta. Kali 20 berapa berarti? Berapa? Kok 200 juta? 1 miliar. 1 miliar. Kalau mau dirupiahkan, itu mas kawin mahar pernikahan. Terus mau bilang Rasulullah miskin, mau bilang Rasulullah susah, mau bilang Rasulullah hina, mau bilang Rasulullah pengangguran. Hah? Saya di mana-mana saya ceramah menjelaskan kemuliaan Nabi, menjelaskan keagungan Nabi. Para ustadz, para kiai, para habaib di mana-mana menjelaskan keagungan Nabi, kemuliaan Nabi, menjelaskan cinta kepada Nabi. Terus ketika ada yang menistakan Nabi, saya harus diam. Haram bagi saya untuk diam. Saya akan melawan sampai titik darah penghabisan, saudara. Mau saya taruh di mana muka saya? Hah? Kelak di akhirat ketika ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya manusia bejat. Saya manusia ahli maksiat. Saya banyak dosa. Saya bangsat, saya bajingan. Tapi prioritas saya Nabi Muhammad. Walaupun saya bangsat, bejat, biadab, Nabi Muhammad saya taruh di atas kepala bagaikan mahkota. Saya tidak peduli, saudara-saudara. Saya tidak peduli. Nabi Muhammad saya taruh di atas kepala saya bagaikan mahkota. Oleh karenanya kalau nggak tahu, kalau bodoh, jangan asal ngomong. Jangan. Saya ini nggak ada urusan. Saya nggak ada urusan. Siapapun yang menistakan Nabi, menistakan Islam, baik dari kawan, baik dari lawan, baik dari musuh, baik dari teman. Jangankan kawan, musuh, teman yang sejalan, yang sepemikiran. Andaikan bapak saya menghina Nabi, saya yang pertama kali penjarakan, saudara. Ada urusan saya nggak ada urusan. Prioritas saya baginda Nabi besar Muhammad. Kalian semua adalah orang yang berakal. Pakai akal kalian. Duduk di majelis-majelis maulid tapi diam ketika Nabi Muhammad dinistakan. Bukan ganti pakaian kalian dengan kain kafan, bukan. Tetapi kalian adalah keledai yang berjalan walaupun di siang hari ketika diam melihat Nabi Muhammad dinistakan. Ini saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.